Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi dalam Today Sermon pada hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu bertemakan mengkonsumsi makanan yang menghidupkan. Saudara-saudara, saya mau menceritakan dulu beberapa hari yang lalu ketika saya tidur malam. Kemudian tanpa saya sadari, maka tangan saya rupanya itu tertekuk. Ya, karena saya miring ke kiri, tangan saya tertekuk dan kemudian tertindis dengan bantal guling yang saya pakai. Dan juga sebagian badan saya juga menindih tangan saya. Nah, saudara, kira-kira hampir jam 4 pagi, saya tuh terbangun dan saya mau mengganti posisi tubuh saya, sehingga saya harus menarik tangan saya dan kemudian saya akan ambil selimut dan saya akan tutup kembali. Tetapi saudara-saudara, waktu saya mengangkat tangan kiri saya dan saya mau pegang selimut itu, saya tidak bisa pegang karena saya merasakan ada sakit di pergelangan tangan kiri saya. Kemudian tangan kiri saya terasa dingin. Rupanya dalam beberapa jam mungkin tangan saya tertekuk sehingga darah di tangan saya tidak lancar sampai ke jari-jari. Sehingga jari-jari saya menjadi lemah dan tidak bisa memegang. Tetapi saya langsung berpikir bahwa ini karena darah yang tidak mengalir. Saya angkat tangan saya dan kemudian saya urut sedikit. Kemudian dia kembali bisa pegang. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua? Karena pada saat itu saya pun terpikir bahwa betapa pentingnya aliran darah itu harus berjalan lancar di seluruh tubuh. Ya, termasuk di jari-jari tangan saya. Karena di dalam darah itu ada oksigen. Ada nutrisi-nutrisi penting yang bisa membuat organ-organ, jaringan-jaringan, sel-sel tubuh ini itu bisa berfungsi dengan baik. Dan saya merasakan pada saat itu darah saya terhambat sehingga oksigen, nutrisi-nutrisi tidak bisa mensuplai jari-jari tangan saya, sehingga itu menjadi lemah dan tidak bisa memegang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat itu saya teringat bahwa apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu akan sangat berguna bagi fungsi-fungsi di dalam tubuh kita. Karena apa yang kita makan itu bisa memberikan suplai makanan, suplai gizi, nutrisi yang baik dan juga oksigen untuk bisa menggerakkan semua mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Dan herannya pada malam itu juga saya terpikir makanan secara jasmani itu perlu untuk dibutuhkan bagi tubuh kita, untuk pergerakan kita, untuk semua organ-organ, jaringan, sel-sel bisa berfungsi dengan baik. Apalagi makanan secara rohani, karena saya teringat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis berkata, kalau engkau memang anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu pada saat itu Yesus lapar. Tetapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, Yesus tidak menyangkal bahwa benar bahwa manusia itu harus makan makanan jasmani untuk bisa hidup. Tetapi makanan jasmani itu tidak bisa membawa manusia hidup selamanya. Karena satu saat manusia pun akan mati sekalipun dia mengkonsumsi makanan-makanan jasmani yang memberikan kekuatan bagi tubuhnya.
Tetapi satu saat juga makanan yang kita makan, yaitu makanan jasmani, tidak akan bisa memberikan jaminan untuk kita bisa hidup selamanya. Karena manusia satu saat akan mati juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti firman yang keluar dari mulut Allah itu memiliki unsur-unsur kehidupan yang begitu komplit, sehingga firman itu bisa menghidupkan. Jelas Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, mengapa firman itu bisa menghidupkan? Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya, saya akan bacakan, kemudian saya sambung dalam ayat 10 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas ini mengatakan bahwa pada mulanya itu adalah Allah. Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu juga adalah Allah. Dan firman itu telah datang ke dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapa firman itu. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, awal mulanya Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya dengan berfirman. Perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Di situ Allah berfirman, maka jadilah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah. Firman-Nya itulah yang menjadikan segala sesuatu apa yang tidak ada menjadi ada. Begitu juga firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan terjadilah seperti itu. Allah berfirman, hendaklah di dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup. Maka terjadilah makhluk hidup, ikan-ikan terjadi. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas melintasi cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah makhluk hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti bahwa firman itu menciptakan sesuatu yang menghidupkan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu telah menjadi manusia. Jadi firman atau kata-kata Allah itulah yang menjadi pribadi yang kita kenal namanya Yesus. Saudara-saudara, saya membayangkan begini, ini cuma membayangkan ya. Saya mengeluarkan kata-kata seperti ini, ya, mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata saya itu tercipta satu pribadi. Dan kalau kata-kata saya itu tercipta satu pribadi, maka pribadi yang tercipta itu adalah saya sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh pribadi itu, maka itulah saya. Seperti itulah Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi apa yang difirmankan atau kata-kata yang keluar dari Yesus, itu adalah kata-kata Allah. Itu adalah firman yang menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Yesus itu adalah Allah sendiri.
Karena dia adalah firman. Firman yang menjadi pribadi, yang dapat dilihat oleh manusia, yang dapat dilihat oleh manusia yang berdosa, karena dia menggunakan tubuh manusia. Tetapi perkataan Yesus adalah perkataan Allah sendiri. Karena itu Yesus menyebut Allah itu Bapanya. Karena Allah itu adalah roh, firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menjadi satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Jadi kata-kata Yesus adalah kata-kata yang bisa menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kembali saudara-saudara, berarti firman itu, kata-kata Yesus memiliki unsur-unsur kehidupan yang begitu komplit, sehingga firman itu bisa menghidupkan. Saudara, pada waktu Yesus ada di dunia ini, Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, kata-katanya menghidupkan. Dia mengatakan, "Hai Lazarus, keluarlah." Lazarus bangkit. Sudah 4 hari saudara, sudah busuk itu. Tetapi kata-kata Yesus itu adalah kata-kata yang menghidupkan. Bukan hanya itu, anak Yairus yang mati, dia bangkitkan. Orang muda di Nain, dia bangkitkan. Kata-kata yang menghidupkan. Karena itu saudara-saudara, Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 11 ayat 28, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena itu ada jaminan keselamatan untuk hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka itu akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, yang pertama saya mau katakan adalah firman yang keluar dari mulut Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah makanan yang melengkapi makanan jasmani kita yang kita konsumsi setiap hari. Karena itu tepat seperti yang Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 50 sampai 51a, Tuhan Yesus berkata, "Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudara, Yesus itu adalah roti hidup. Siapa yang makan dia, artinya siapa yang percaya dan memberikan hidupnya kepada Yesus, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekalipun dia memang akan mati secara jasmani, tetapi akan dihidupkan kembali oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan yang berasal dari dunia ini yang kita konsumsi, termasuk saudara-saudara mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel pada waktu mereka berada di padang gurun, itu tidak akan bisa membawa manusia, membawa umat Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Saudara, Yesus pun berkata di dalam Injil Yohanes 6 ayat 58, "Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Inilah makanan yang menghidupkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidak ada seorang pun yang akan bisa menerima hidup kekal dalam kerajaan sorga tanpa dia mengkonsumsi roti hidup itu, yaitu firman. Dan firman Tuhan, itulah Yesus sendiri. Itulah perkataan Yesus yang merupakan makanan rohani
bagi kita. Saudara-saudara, siapa yang mengkonsumsi firman-Nya, ia akan dibangkitkan kelak ketika Yesus datang pada kali yang kedua di dunia ini. Saudara-saudara, hal yang kedua saya mau katakan kepada kita semua. Firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup. Jika kita mengkonsumsinya setiap hari, artinya dengan kita membaca, kita merenungkan firman-Nya, itu akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada rohani kita. Karena rohani kita tidak bisa dipuaskan atau diberi makan dengan makanan-makanan jasmani, vitamin, suplemen apapun. Tetapi rohani kita hanya bisa dikuatkan, disehatkan dengan ketika kita mengkonsumsi firman-Nya, yaitu roti hidup. Itu akan memberikan kekuatan, kesehatan pada rohani kita. Dan itu akan berpengaruh terhadap iman kita. Iman kita menjadi kuat. Kita tidak mudah digoyahkan dengan apapun juga. Kita akan menjadi peka dengan suara Roh Kudus. Dan kita tidak akan mudah terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara perhatikan, semua yang lahir dari Allah, artinya siapa yang telah dilahirkan kembali karena percaya kepada Yesus Kristus, itu akan mengalahkan dunia. Saudara-saudara, dan mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Saudara, karena ketika kita mengkonsumsi roti hidup itu setiap hari, ya, firman-Nya kita konsumsi setiap hari, itu akan memberikan kesehatan bagi rohani kita, iman kita menjadi kuat. Saudara-saudara, dan dunia yang dimaksud oleh firman Tuhan itu adalah di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, firman Tuhan berkata, di dalam dunia ini, semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah. Saudara-saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu ada di dalam dunia kita, ada di dalam diri kita, dan itu sangat sulit untuk kita kalahkan. Saudara-saudara, dunia kita itu sulit untuk kita kalahkan. Diri kita mengalahkan emosi kita, nafsu kita tidak gampang, saudara. Pasti saudara merasakan, saya pun merasakan itu. Dan itu hanya bisa dikalahkan dengan iman yang ekstra kuat, saudara. Dan ini kita dapatkan kalau rohani kita sehat. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus banyak mengkonsumsi roti hidup itu, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan memiliki nilai gizi yang luar biasa, yang tidak kita dapatkan dari makanan apapun di dunia ini. Karena makanan roti hidup itu dapat memberikan gizi yang sangat kuat bagi rohani kita, sehingga iman kita bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan dunia. Saudara-saudara, saya mau katakan juga kepada kita, jangan katakan kita orang Kristen yang kuat. Jangan kita mengatakan bahwa kita orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, kalau kita sendiri tidak menuruti firman Tuhan, kalau kita sendiri tidak percaya pada firman Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Karena Yesus dengan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Pribadi Yesus dengan setiap kata-kata yang disampaikan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, itu berarti kita omong kosong. Kita menipu Tuhan, kita menipu diri kita sendiri.
Karena itu saya katakan, jangan kita katakan bahwa kita adalah orang Kristen yang kuat, kita adalah orang Kristen yang cinta Tuhan, kita adalah pengikut Kristus yang sejati, sedangkan kita saja tidak menuruti firman Tuhan. Kita tidak percaya. Bagaimana mungkin, saudara? Karena orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang kuat, dia akan selalu punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam persekutuan doanya, di dalam dia membangun persekutuan doa, mezbah pribadinya, dalam dia beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengintrospeksi diri kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan selalu rindu dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, jangan juga kita katakan bahwa kita adalah orang Kristen yang kuat, yang mengasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang sejati, sedangkan kita sendiri punya keegoisan. Kita tidak punya kasih. Kita tega menyusahkan orang lain dan tega mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita memiliki sikap yang sombong, tidak memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sedangkan kita memiliki sikap yang tidak mau rendah hati. Saudara-saudara, kesimpulannya bahwa firman itu, yaitu Yesus Kristus, adalah roti hidup yang ketika kita terus-menerus mengkonsumsinya setiap hari, bahkan setiap saat, maka firman itu akan hidup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan akan membawa pada kehidupan yang berkemenangan. Sehingga kita berkemenangan terhadap dosa, kita berkemenangan terhadap masalah apapun yang kita hadapi. Kita akan berkemenangan terhadap tipu muslihat iblis. Sehingga sampailah firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 sebagai firman Tuhan yang terakhir. Saya akan membacakan dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, ini adalah berkat Tuhan bagi kita yang mengkonsumsi roti hidup, yang percaya pada firman-Nya dan melakukannya. Dan inilah berkat kehidupan yang dijanjikan Allah bagi setiap orang yang dihidupi oleh firman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Setiap kali kami bersekutu dengan Tuhan, kami sementara mengkonsumsi akan makanan rohani. Itulah sebabnya Tuhan berkati semua telinga yang sudah mendengar. Saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan hati mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia Allah terus melimpah bagi mereka. Mereka semua menjadi orang-orang yang kuat, memiliki rohani yang sehat dan iman yang kuat. Sehingga mereka semua, bahkan kami semua akan hidup dalam kemenangan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik sesuai dengan janji firman-Mu. Kami yakin dan percaya janji-Mu itu, yaitu firman Tuhan, selalu digenapi.
Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami, baik ketika kami masih hidup di dunia ini dan ketika kami tinggalkan dunia ini. Ada kehidupan yang berkemenangan, penuh dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Dan Engkau memberkati juga seluruh jemaat Tuhan dalam setiap permasalahannya. Kami yakin dan percaya firman itulah yang akan menghidupkan, menguatkan kami. Sehingga kami akan terus menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.